untuk proyeksi bulanan ini merupakan proyeksi jangka menengah yang diperlukan untuk memproyeksikan potensi silpa ataupun sikpa pada akhir tahun. Sedangkan untuk RPD harian ini, dia merupakan relaksasi RPD untuk dia merupakan RPD yang disampaikan pada saat Bapak Ibu melakukan perekaman SPP dan juga SPM. Nah, untuk RPD harian sendiri itu dia ada relaksasi pada belanja pegawai, UPT-UP, pembayaran honor, dalam hal ini PPNPN ya Bapak Ibu honornya. Nah, kemudian RPD ini yang harian ini otomatis untuk semua nilai. Jadi mulai November ini sampai dengan Desember tidak ada lagi yang namanya membuat RPD secara manual. Seperti kita ketahui kalau untuk Satker dengan SPM yang nilainya lebih dari 5 miliar kan selama ini harus membuat RPD secara manual ya di Saktinya. Nah, sekarang untuk menu tersebut itu sudah dihilangkan dan diganti dengan RPD harian pada saat Bapak Ibu melakukan setuju SPP, pada saat pembentukan ADK SPP dan juga pada saat setuju SPM. Nah, sedangkan untuk proyeksi bulanan, sekali lagi ini fungsinya adalah untuk memproyeksikan potensi silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran ya, singkatannya, kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk prakteknya, kita langsung saja ya, ke praktek saja. Artinya Mas Andi mau password. Minta inilah. Sambil menunggu user password, saya jelaskan lagi terkait dengan proyeksi bulanan ini. Proyeksi bulanan pada akhir tahun anggaran 2022 ini diisi untuk bulan November dan Desember saja Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara pengisiannya? Nah, cara pengisiannya itu silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan halaman 3 DIPA di Satker Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk pengisiannya itu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 5 November 2022. Dan nanti akan ada update juga untuk tanggal 10 sampai dengan 15 bulan berkenaan untuk dilakukan update apabila ada update atas realisasi seperti itu. Nah, untuk proyeksi bulanan ini diisinya per bulan dan per jenis belanja. Baik belanja 51, 52 maupun 53 ya. Nah, sedangkan untuk RPD harian sendiri itu pada saat PPK melakukan setuju SPP itu akan otomatis terbentuk 5 hari kerja sejak SPP diterbitkan. Mohon izin Bapak Ibu sedang azan kita. Tadi gambar lihat, masuklah gambar lihat itu aja. Sip, begitu masuk tengah langsung tirukan. Langsung boom. Kentong lewat.
Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terkait dengan RPD harian. Nah, terkait dengan RPD harian, Bapak Ibu mungkin ada ya yang kemarin membuat SPM tapi SP2D-nya tertanggal 4 November. Nah, itu dikarenakan mulai tanggal 1 November itu data SPP ataupun SPM itu sudah mulai terhitung sebagai RPD harian. Nah, RPD harian itu yang dimaksud dengan RPD harian itu bahwa tanggal SPM itu otomatis terbentuk RPD setiap harinya. Kalau dari SPP ke tanggal jatuh tempo itu 5 hari kerja sejak SPP itu diterbitkan. Sedangkan kalau misal dari SPM itu 2 hari kerja sejak SPM itu disetujui. Nah, apabila Bapak Ibu membuat SPP dan SPM di hari yang sama, maka tanggal jatuh tempo SPM-nya itu lebih cepat. Kalau SPP ke SPM kan hitungannya maksimal 5 hari kerja ya. Nah, kalau misal dibuatnya di hari yang sama, maka terhitungnya dari tanggal SPM itu disetujui, yang mana itu 2 hari kerja. Misal dari tanggal hari ini, tanggal 3 November, maka untuk jatuh temponya itu di hari Senin, yaitu tanggal 7 November. Nah, apabila Bapak Ibu membuat SPM-nya itu maksimal dari tanggal SPP dalam artian 5 hari kerja setelah dari tanggal SPP baru dibuatkan SPM-nya, maka tanggal jatuh temponya itu mundur lagi 2 hari kerja setelah tanggal SPM. Nah, ini mungkin contohnya ya. Jadi di tanggal 1 November, misal Bapak Ibu melakukan kirim SPP nomor 1, dan di tanggal 2 itu setuju SPM. Maka untuk jatuh temponya itu di tanggal 4 November 2022. Nah, jatuh tempo awalnya itu ada di tanggal 8 Bapak Ibu, sejak tanggal kirim SPP. Dari tanggal 1, 5 hari kerjanya itu tanggal 8. Nah, kalau misal Bapak Ibu melakukan persetujuan di tanggal persetujuan SPM di tanggal 2, maka jatuh temponya menjadi maju di tanggal 4 November. Nah, ini contoh yang kedua ya, kurang lebih sama seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita lanjutkan dengan praktek untuk perekaman
RPD bulanan. Nah, sebelumnya kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya perekaman RPD bulanan? Karena ini sebenarnya fungsinya itu untuk memperhitungkan silpa kita Bapak Ibu, dan ini nantinya di level pimpinan akan dimintakan komitmennya kepada masing-masing pimpinan KL Bapak Ibu sekalian. Dari Kemenq nanti akan meminta komitmennya nih dari masing-masing KL. Apabila RPD-nya di bulan November itu misalnya ada 500 miliar, apakah nanti realisasinya juga akan segitu, proyeksinya 500 miliar, apakah nanti realisasinya juga akan segitu? Nah, nanti itu untuk pertanggungjawabannya akan dimintakan dari pimpinan kami di Kemenq atau di Ditjen Perbendaraan kepada pimpinan di eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila Bapak Ibu tidak melakukan perekaman RPD bulanan, nantinya juga pada saat pembuatan SPM akan ada muncul warning juga bahwa Satker tersebut belum melakukan perekaman RPD bulanan. Kita langsung saja praktek ke aplikasi Saktinya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung mengisi proyeksi bulanannya, bisa dibuka Saktinya di user operator pembayaran. Nah, di sini saya menggunakan user KPPN Pekanbaru di operator pembayaran. Nah, cara untuk mengisi RPD bulanan sesuai dengan juknis yang sudah kita bagikan di grup forum dengan Satker Mitra KPPN Pekanbaru, silakan Bapak Ibu masuk ke pembayaran, kemudian di RUH pembayaran, lalu pilih proyeksi belanja bulanan. Nah, sambil dibuka ya Bapak Ibu halaman 3 DIPA-nya. Nah, setelah itu, ini di sebelah kiri ada macam-macam jenis belanja yang ada di Satker Bapak Ibu sekalian. Jika ternyata Bapak Ibu di DIPA-nya itu memang tidak ada belanja 53, maka di sini juga tidak akan ada jenis belanja 53-nya. Nah, untuk cara pengisiannya, silakan Bapak Ibu klik ubah di bagian sini, kemudian diisi di sebelah kanan sini Bapak Ibu. Di bulan isinya per bulan dan per jenis belanja ya. Jadi di bulan November harus diisi dulu seluruh jenis belanjanya. Di sini proyeksinya sesuai dengan halaman 3 DIPA-nya. Di sini saya sudah ada nih untuk DIPA Satker KPPN Pekanbaru. Nah, di halaman 3 DIPA ini kan ada jumlah total belanja per jenis belanjanya. Belanja 51 pegawai, 52 barang, 53 modal. Nah, di sini untuk bulan November ternyata untuk Satker KPPN Pekanbaru ada proyeksinya itu sebesar 30 juta. Ini kan dalam ribuan rupiah ya. Untuk bulan November proyeksinya 30, maka diisi untuk proyeksi bulan November itu belanja pegawai atau jenis belanja 51 sebesar 30 juta rupiah di sini Bapak Ibu, di proyeksi sebelah kanan. Kemudian kita pilih belanja 52-nya. Belanja 52 untuk bulan November sebesar 85.561.000. Kita isikan di sini. Lalu pindah lagi ke belanja 53. Nah, belanja 53-nya ternyata 0. Kalau 0 ini gimana? Apakah tetap diisi atau dikosongkan saja? Tetap diisi ya Bapak Ibu. Diisinya sebesar 0. Nah, setelah itu
simpan. Cuma 3 Desember tidak boleh kos. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata harus diisi bulan Desembernya juga. Oh, kemarin tuh prakteknya per bulan. Ya udahlah. Belanja modal apa nih? Ada 91.000. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih Bapak Ibu untuk prakteknya. Cukup simpel ya Bapak Ibu, cuman di level operator saja, memang tidak ada approve ataupun validasi. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang nggak bisa disimpan untuk pengisiannya. Silakan Bapak Ibu. Bisa langsung unmute ataupun raise hand. Sharingnya ya. Hari kamu ada yang tambahin nggak? Kayak gitu. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengisian RPD bulanan? Jika tidak ada, kami sangat berharap setelah ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi RPD bulanannya ya. Assalamualaikum, Mbak. Iya, mungkin dari Pak Suryandi dulu ya, Bu. Silakan Pak Suryandi. Terima kasih Mbak atas waktunya. Tadi saya udah isi Mbak siang tadi. Oh iya. Tapi berdasarkan ini saya Mbak, nggak berdasarkan halaman 3 DIPA, berdasarkan memang kami kan DIPA-nya baru muncul di bulan Juli. Dan rencana ada revisi sedang berjalan. Bisa nggak kalau proyeksinya itu berdasarkan perkiraan kami? Karena kan kami belanja pegawai. SK karena struktur baru, SK-nya baru keluar dan ada pergeseran pembayaran kalau rencana November, tapi dapat dipastikan November kami gajian masih di struktur yang lama, jadi digeser ke Desember. Kalau patokannya berdasarkan asumsi kami, bukan berdasarkan halaman 3 DIPA, itu boleh nggak Mbak? Jadi kami bakalan gajian itu nanti di penarikan 51-nya di Desember yang banyak ketimbang di November. November kan memang katanya harus tetap diisi kan November kan, walaupun sebenarnya SP2D gaji hari ini kan sudah terbit 2 hari yang lalu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Terkait dengan hal tersebut diperbolehkan ya Pak untuk belanja 51 memang kan boleh lebih dari sisa pagu ya. Nah, kalau memang kalau untuk 52 tadi sudah sempat ada Satker yang juga mengisi ini proyeksi. Nah, kalau dia lebih besar daripada sisa pagunya, dia tidak bisa disimpan Pak, ada warning. Kalau untuk 51 diperbolehkan. Nah, oh iya, selanjutnya sebelum mengisi proyeksi ini, Bapak Ibu mohon pastikan sudah melakukan catat SP2D sampai dengan bulan Oktober. Kenapa? Agar data realisasinya ini adalah data yang terupdate. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak?
Iya, tadi kami udah upload dulu data SP2D-nya, udah terbarukan. Jadi saya kalau yang untuk belanja 52 berdasarkan realisasi itu Mbak, berdasarkan 52, saya bagi 2 saja. Tapi kemungkinan besar Oh ya. bisa beratnya di November, nggak berdasarkan DIPA lagi, halaman 3 DIPA. Jadi kami prioritaskan untuk 52 di November, di Desember kami kecilkan, tapi digaji Hanya. kami Oh besarkan. iya, Boleh gitu kan Mbak? boleh Pak, Tapi, diperbolehkan. tapi dia tidak akan melebihi belanja, Pagu, ya sisa pagu, pagu. iya, Iya, secara ya. iya Pak. Jadi silakan saja ya diisi, dibesarkan di bulan Novembernya, kemudian sisanya nanti di bulan Desembernya. Iya. Nanti toh juga ada periode lagi untuk melakukan update sesuai dengan realisasi. Ya seperti itu Pak. Jadi Ya, mungkin kami update lagi. Memang ada waktu tadi ya tanggal 5 sampai 15 lagi ya ada update terbaru lagi nanti perubahan RPD hariannya ya. iya. Ya oke Mbak. Itu aja sih Mbak. Makasih Mbak Novi. Ya. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya silahkan Bu Gusliana ya. Bu Gusliana silakan Bu untuk Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kayak kami masih ada sisa pagu perjalanan dinas, tapi yang untuk pendetailannya itu kayak penginapannya itu udah nggak mencukupi lagi Mbak. Ini kita juga rencana memang bakalan ada mau melaksanakan perjalanan dinas. Itu masih bisa revisi Mbak? Masih bisa Mas. Oh, bisa dijawab Mas. Aku bertanya. Terus juga kami ada anggaran lisensi video conference. Itu pun kami juga nggak gunakan sampai sekarang, Mbak. Oke, saya izin jawab ya. Terkait masih bisa nggak revisi mau karena ada pagu POK-nya kurang ya? Kalau secara keseluruhan memang masih tapi ada pendetailan untuk penginapan udah nggak ada lagi dananya. Terus iya, itu juga ada yang detailnya tiket kan. Tiket kami itu dulu ada rencananya yang perjalanan dinas pakai pesawat tapi nggak jadi-jadi juga. Nah, itu ada kisaran 4 juta. Itu pinginnya kami entah kami alihkan jadi penginapan kayak gitu sesuai dengan kebutuhan kami sekarang nih, Mas. Oh iya, itu silakan diajukan revisi aja ya kalau memang nggak ada ketentuan dari Eselon 1 atau kementeriannya untuk melarang ya selama masih bisa direvisi ke Kanwil, direvisi aja. Boleh. Kalau batasan waktu revisinya kapan tuh ya, Mas? Terakhirnya? Batas revisinya ya mungkin itu bisa menghubungi teman-teman di Kanwil di JPP ya. Soalnya kan di sini kita nggak yang ngurusin revisi. Tapi kalau revisinya itu harusnya sih masih bisa. Kayak ini juga kan, kalau untuk anggaran listrik kami pas pembayaran bulan Oktober kemarin udah nggak mencukupi lagi. Itu pun kami udah konsultasikan dengan PTA dan PTA yang akan mengurus penambahan anggaran untuk kami dan sampai sekarang belum juga ada penambahan. Oh iya betul, memang seperti itu. Memang memakan waktu ya. Soalnya kan mau menambahkan pagu dipanya ya kan secara total kan nambah gitu kan, bukan cuma geser doang. Nah itu memang butuh waktu. Nanti menggeser dari satker dari teman-teman seluruh Indonesia dia dibagi-bagi gimana nih bagusnya gitu. Berarti untuk pengisian proyeksi bulanan nih fokus kami langsung aja ke sisa pagu yang belum dipakai secara keseluruhannya ya Mas ya? Betul. Nanti kalau misalnya udah yang mau kami apakan di November gitu kan? yang ada dulu aja nih mau dihabisinnya kemana gitu. Ya tapi itulah sangkutannya yang di pendetailan perjalanan dinas kan, secara apanya kan pagunya ada, tapi untuk detail misalnya penginapannya udah nggak bisa lagi. Nah, itu yang membuat ragu, Mas. Iya betul. Ini kan dari SP2D ya, pencatatan masuknya kan dari SP2D ya. Kalau belum SP2D kan dia nggak tercatat di sini. Itu. Kalau Berarti misalnya ada kami uangnya berangkat langsung apa aja ya, coba hubungi Kanwil aja ya. Iya boleh, silakan Ibu. Ya, makasih. Iya sama-sama. Baik, silakan Bapak Ibu ada lagi yang ingin
ditanyakan tadi sepertinya dari Satker 402073 ya. Assalamualaikum. Sudah Oh. terjawab Mbak tadi. Oh ya, siap. Oke, ya, makasih. Baik Bu. Silakan Bu Yelvina. Mbak, ini tadi kan kami sudah mencoba membuat RPD bulan prediksi bulanan. Ya. Jadi gini, kami kan mengacu ke RPD halaman 3 DIPA ya. Jadi di RPD halaman 3 DIPA itu kan sebelumnya mereka udah merekam juga ya tentang rencana bulanan ini. Jadi kalau kami hitung secara kalkulasi realnya kayak bulan Desember kan untuk 51 kan totalnya 945 juta. Tapi kalau kami cocokkan dengan halaman 3 DIPA, dia mengisi sebesar sisa dari bulan November sebesar 2,5 miliar gitu. Apakah kami mengisinya berdasarkan yang di halaman 3 DIPA atau yang realnya gitu loh, bagusnya. Untuk belanja 51 silahkan disesuaikan dengan yang realnya saja Bu. Oh gitu. Jadi Ya, kami karena tadi, untuk 51 boleh minus sih, boleh melebihi sisa pagu DIPA. tapi Kalau kan untuk 5 nggak cocok dengan yang halaman 3 DIPA nggak apa-apa berarti. tidak masalah Bu. Oh gitu. Takutnya gini, walaupun sebenarnya di anggarannya kan berlebih, tapi bukan berarti kita harus menghabiskan dana berarti ya, walaupun sebenarnya nggak akan tercapai gitu loh. Iya, tidak masalah sih Bu. Oh. Jadi boleh aja. Begitu. Jadi tapi nanti direvisi lagi atau gimana itu? Diupdate lagi? Gimana? Pasti direvisi lagi sih Bu. Ya, soalnya tadi kami udah ngirim dengan Iya. mengacu ke halaman 3 DIPA sih. Sebenarnya ragu juga tadi apakah mengisi sesuai perhitungan yang sebenarnya atau mengacu ke sisa-sisa dana yang udah dibikin sebelumnya. Jadi dibikin real berarti ya. Iya, dibikin real saja Bu untuk yang 51. Kalau 5253 emang dia kekunci Bu, nggak bisa lebih dari sisa pagu ya. Iya. Jadi 52 pun gini juga, kalau perhitungan kami sih sebenarnya kalau perhitungan realnya kayaknya contohnya bulan November 52 kan 413. Kami cocokkan dengan RPD halaman 3 DIPA dia cuma 405 gitu. Jadi kami memakai yang mana nih, yang perhitungan sebenarnya atau halaman 3 DIPA? Yang di sebenarnya saja nggak apa-apa Bu, nanti kan toh juga akan direvisi ya. Nanti sisanya baru di Desember. Oh gitu. Ya, ini Direvisinya untuk mempermudah aja sih halaman 3 DIPA itu. Kalau misal Satker ada catatan realnya, bisa disesuaikan dengan yang realnya saja. Oh, nah, soalnya tadi kan saya mendengar kan bahwa KPA-nya harus ada pertanggungjawaban tentang realisasi dana. Takutnya nanti karena saya mengisi sesuai berlebih gitu loh kan, kayak uang 51 tadi, takutnya harus ada sudah pernyataan pertanggungjawaban itu gimana gitu, ada risikonya juga enggak? Nggak ada sih Bu. Nah itu lebih ke level pimpinan di KL nanti Bu untuk Oh, pimpinan pertanggungjawaban. KL. Iya. Oh, bukan KPA level Satker berarti ya. Bukan KPA secara langsung ya. Jadi gini, berarti kami nanti perbaikinya perasaan update tanggal 10 berarti atau sekarang bisa Iya, diperbaiki? sekarang bisa Bu karena masih open ya sampai dengan tanggal 5 nanti. Oh, oke. Kasih ya Mbak ya. Siap Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mbak, nanya Mbak. Oh ya, silakan Bapak. Kami dari Satker 095131. Pagu kami kan 18 miliar, sedangkan pagu yang tersisa yang diblokir 7,9 M. Jadi sisanya 10 miliar 815-an. Kalau saya tadi kata Mbak tadi kan di copy paste aja dari halaman 3 DIPA. Iya. Dalam inputnya. Saya ambil inputnya itu Mbak, berlebih katanya Mbak. Jadi gimana tuh Mbak? Apakah disesuaikan dengan sisa pagu saja Pak. Tadi untuk yang sesuai dengan halaman 3 DIPA itu untuk mempermudah saja sih kalau Bapak Ibu bingung nih nanti pengisiannya sesuai yang mana, itu bisa disesuaikan dengan halaman 3 DIPA. Meski demikian kalau misal ada catatan realnya, proyeksi secara realnya itu nanti sebulan ke depan, 2 bulan ke depan itu berapa, disesuaikan dengan yang realnya saja. Kalau misal berarti kurang dananya,
pada saat simpan kan nggak bisa ya, karena dia lebih dari sisa pagu. Nah itu nanti di Desembernya aja yang nilai sisanya itu ditaruh di Desember, karena nanti kan ada update juga ya sesuai dengan realisasi. Seperti itu, Pak. Ya, begitu. Berarti antara pagunya yang ada Mbak, yang enggak diblokir, dikurangi realisasi gitu aja Mbak ya. Sisanya Iya itu betul, dikurangi Mbak, realisasi, dikurangi pagu yang diblokir. berarti tinggal 2,9. Kalau Mm. diisi bagi 2 aja Mbak, gimana Mbak? Nanti bisa diupdate kan Silahkan Mbak? Pak, nanti kan ada update, ada periode update-nya ya di tanggal 10 sampai dengan 15 nanti. Ya, Mbak. Untuk sementara agar tidak termonitor sebagai satker yang belum melakukan penginputan RPD bulanan, silahkan bisa dibagi 2 juga. Ya, Mbak. Seperti Tapi itu, kalau Pak. udah disimpan nanti di Desember bisa dirubah Mbak ya. Kalau Di misalnya tanggal kurang, 10 sampai 15 November nanti bisa Pak, di Desember juga ada periodenya lagi untuk melakukan update data. siap Mbak. Siapa tahu kurang di November Mbak, bisa ditambah lagi Mbak, diputar, diganti. Karena memang ada revisi nih Mbak, putar-putar itu Mbak. Oke. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mbak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi dari Pak Marianto, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau menanyakan tentang sistem kami tadi pagi kan udah mengisi tentang proyeksi ini, Mbak. Iya. Kebetulan kan tadi telah membuat SPP dan juga membuat SPM pada hari yang sama gitu. Setelah itu kami langsung kirim ke KPPN. Jadi maksudnya proyeksi ini apakah berpengaruh kepada penerbitan SP2D-nya atau gimana ini, Mbak? Mohon penjelasannya, Mbak. Untuk proyeksi bulanan ini, apabila nanti pada realisasinya itu melebihi proyeksi, itu tidak ada warning, Pak. Jadi SPM-nya tetap bisa masuk dan tetap bisa jadi SP2D sesuai dengan RPD harian. Nantinya setelah SP2D terbit kan Bapak melakukan catat SP2D ya. Nanti kan realisasinya jadi berubah. Nah, itu nanti bisa diupdate nih. RPD bulanannya bisa di-update sesuai dengan realisasi per bulan November nanti, misal, atau per tanggal sampai dengan tanggal 10 nanti pas periodenya dibuka lagi. Gitu, Pak. Jadi memang tidak akan menyebabkan SPM itu nanti tidak bisa diajukan sih, RPD bulanan ini. Cuman kan di SPM itu kan jatuh tempo itu kan tertulis itu 2 hari, Mbak. Artinya jatuh tempo 2 hari itu apakah nanti SP2D-nya memang di tempo 2 hari itu baru terbit atau gimana itu, Mbak? Terangannya. Betul, Pak. Di 2 hari itu SP2D-nya baru akan terbit. Uangnya gitu, baru Mbak. masuk di 2 hari itu. Jadi mohon dipastikan ya bahwa pengiriman SPM itu jangan sampai melebihi tanggal jatuh tempo. Kalau melebihi tanggal jatuh tempo, nanti Bapak Ibu harus mengajukan yang namanya dispensasi RPD ke KPPN. Seperti itu. Artinya jatuh tempo itu kalau seandainya melebihi tidak boleh, tapi kurang hari pun boleh berarti, Mbak. Oh, maksudnya sampai tanggal 4 ini ya, dikirimnya SPM-nya. Bisa-bisa aja sih Pak. Maksudnya misal Bapak setujunya di tanggal 2 terus kirimnya di tanggal 4 gitu ya Pak ya? Nah, tadi kan buat SPM-nya kan sama itu, Mbak. Kebetulan kan saya cek di Onspan ini, ada satu itu yang tanggal 3 SP2D-nya, ada satu yang tanggal 4 gitu. Maksudnya itu menyesuaikan dengan jatuh tempo di SPM-nya 2 hari ini atau gimana itu, Mbak? SP2D-nya itu. Oh, untuk SP2D-nya menyesuaikan dengan tanggal 2 hari kerja setelah tanggal setuju SPM, Pak. Oh begitu. Oke. Iya.
Jadi kalau Bapak melakukan setuju SPM-nya hari ini misal, tapi OTP-nya baru besok, itu RPD-nya tetap kebacanya sebagai 2 hari kerja setelah hari ini, yang mana lusa, atau Senin ya, Senin. Gitu Pak, bukan dari tanggal pengiriman SPM-nya atau OTP-nya. Oh, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Pak. Yang ini. Nah, jadi mungkin saya ulangi kembali ya Bapak Ibu terkait dengan RPD harian. Jadi kalau misal Bapak Ibu melakukan setuju SPM-nya di batas 5 hari kerja setelah dari tanggal kirim SPP, itu nanti SP2D-nya di tanggal setelah setuju SPM ini. Jadi kuncinya itu di setuju SPM ini Bapak Ibu. Kalau misal udah setuju SPM itu SP2D diproyeksikan untuk jatuh temponya itu 2 hari kerja setelahnya. Ya. Tes. Saya coba izin bantu menjelaskan ya yang pertama. Ini yang contoh kasus 1 nih, ini yang normal nih ya. Biasanya kayak gini nih teman-teman Satkar. Misalnya buat SPM, disetujui kirim SPP-nya tanggal 1. Itu tuh langsung terbentuk RPD otomatis di kami, sistem kami, itu tanggal 8 RPD-nya itu. Nah, sampai disetujui SPM-nya itu, misalnya tanggal 2 nih, disetujui SPM-nya besoknya, bukan harinya, hari Seninnya, Selasanya, Rabunya ya, Rabunya disetujui. Nah, RPD yang tadinya tanggal 8 itu terupdate secara otomatis ke tanggal 4. Ini kan setuju SPM ya, bukan OTP SPM ya. Beda ya, setuju SPM sama OTP SPM ya, bukan kirim ke PPN nih. Ini setuju SPM nih, setuju SPM itu belum kirim OTP. Jadi kalau SPM udah disetujui, misalnya langsung kirim juga saat ini, uangnya tuh SP2 itu terbit tanggal 4, uangnya juga lahir tanggal 4 gitu. Kalau misalnya disetujuin tanggal 2, dikirim ke KPPN-nya tanggal 3 misalnya, SPM-nya tetap SP2-nya tanggal 4. Seperti itu. Soalnya di sini istilahnya setuju ya, bukan kirim OTP ya. Nah, itu contoh 1 ya. Nah, kita coba ke contoh 2. Nah, di kalau contoh 2, kirim SPP tanggal 1 nih sama. Kan RPD awalnya tanggal 8. Tapi disetujui SPM-nya itu tanggal 7. Nah, RPD-nya itu bukan 2 hari berikutnya jadi tanggal 9, tapi tanggal 8. Jadi harus langsung di OTP ya. Langsung di OTP kan misalnya tanggal 7, SP2-nya tanggal 8 besoknya langsung. Enggak tanggal 9. Kan normalnya tadi yang pertama tuh 2 hari kerja berikutnya, tadi tanggal 2 ke tanggal 4. Nah, ini enggak. Kalau tanggal 7 disetujui, berarti karena masih dalam waktu SPP-nya itu, jadi tanggal 8. Gitu ya. Nanti slide-nya kan udah di-share ya slide-nya kan ya. Nanti bisa dicek lagi untuk dipelajari. Nah, coba contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga, misalnya disetujuinya pas hari terakhir itu, tanggal 8 itu. Nah, kalau di terakhir ini baru SP2D-nya di 2 hari kerja berikutnya lagi. Ke tanggal 10 jadinya, nggak ke tanggal 9, tanggal 10. Gitu. SPP dibuat tanggal 1 gitu kan. RPD otomatis terbentuk tanggal 8. Nah, SPM-nya nggak dikerja-kerjain nih sampai tanggal 8 juga baru disetujuin kan. Nah, nanti RPD-nya terupdate jadi tanggal 10 seperti itu. Nah, coba contoh kasus yang keempat. Nah, ini yang tidak kita inginkan nih. SPP-nya udah dibuat tanggal 1, RPD kan udah terotomatis tanggal 8 nih. Tapi SPM baru disetujui tanggal 9 besoknya. Nah, itu akan terbentuk RPD lagi di tanggal 11. Nanti SPM-nya kalau diajuin tanggal 9, masuk ke tanggal 11. Tapi, RPD yang udah terbentuk tanggal 8 ini tidak hilang. Nah, ini yang menyebabkan deviasi 100% ya di sini. Jangan sampai ini terjadi. Gitu. Jadi RPD yang dari SPP ini nggak hilang nanti, nggak terupdate, tapi akan muncul lagi setelah setuju SPM itu. Nah, jangan tanggal 11. Tapi yang ini nggak hilang gitu. Ininya SPM masuk ke yang tanggal 11 itu, tapi yang tanggal 8 nggak masuk lagi SPM yang nggak ada realisasinya gitu. Deviasi jadinya hitungannya. Gitu. Coba kasus yang berikutnya lagi, yang kelima ada kalau nggak salah. Nah, ini kalau misalnya ada penolakan SPM. Gimana kalau SPM kita udah disetujui kan?
ditolak pula hari itu juga. Kita kerjainnya nggak hari itu juga, baru sempatnya besok kan. Misalnya penolakannya baru sore gitu kan. Kapan lagi mau OTP udah mau jam 5 gitu. Ya udah kita perbaiki besoknya. Nah, jatuh temponya itu masih tetap di hari kerja berikutnya. Nah, tanggal 4 itu. Sama kasusnya kalau misalnya tanggal 7 ya berarti tanggal 8. Kalau misalnya di tanggal 8 ya 2 hari kerjanya tanggal 10 gitu ya. Kayak kasus sebelum-sebelumnya ya. Ini nggak berubah. Kalau perbaikannya masih di rentang RPD-nya itu. Gitu. Nah, oh gitu. Oh iya. Ini harusnya ada contoh satu lagi ya, contoh kasus 6. Ini udah nggak ada lagi, udah habis ya. Coba, ini misalnya disetujunya kan perbaikan SPM kalau nggak salah 2 hari ya. Berarti kan harusnya bisa juga tanggal 4 ya diperbaikinya ya. Apakah itu RPD-nya berubah? Itu jawabannya tidak berubah ya, tetap di tanggal 4. Jadi diperbaiki tanggal 4, langsung RPD masih tanggal 4 juga. Gitu, jangan sampai terlambat. Gitu. Tadi ada tambahan juga ya dari itu. Kalau misalnya ada deviasi kayak gini juga mesti ada dispensasi dulu ya ke KPPN ya. Ya, biar bisa masuk, tapi deviasinya tetap ada. Tuh. Oh iya. Tambahin aja. Udah nggak usah. Oke. Mungkin itu tambahannya ya. Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Novi. Baik, silakan dari Satker. Apakah terjawab, Bapak? Tadi, Bapak? Atau ada yang masih perlu ditanyakan terkait dengan RPD harian? Jika tidak ada, kita langsung ke ke 402072. Silakan Ibu. Izin Mbak, kita dari Satker 402072, 4023 pengadaan kampung baru. Ini agak lari bukan dari masalah RPD Pak, tapi masalah dengan pendetilan COA. Jadi begini Pak, kita kan ada belanja akun 523121 peralatan mesin. Itu ada COA-nya ada roda 4, roda 4, roda 2, printer dan komputer. Begini, bisa enggak kan sekarang sementara di dalam sekarang kejadiannya komputer kita tuh bermasalah. Sementara di pentilaian COA anggaran untuk pemeliharaan printer dan komputer itu enggak ada. Yang masih tersedia tuh di peralatan mesin itu pemeliharaan kendaraan roda 4. Katanya tadi dikabarkan harus mengadakan revisi COA ya. Iya. Cuman yang pertanyaan saya nih, revisi COA ini cukup di Apsakti aja atau melalui kalau kan revisi POK ya? Revisi POK. Kalau ini kan revisi COA. Ini cukup di aplikasi Sakti aja setelah direvisi atau dilaporkan juga ke kanwilnya Pak. Karena kita kayak revisi kan, biasanya kan revisi itu kan ada revisi POK cukup sampai di KPA saja atau revisi yang harus melalui kanwil. Nah, ini saya masalahnya revisinya COA Mbak. Jadi saya tanyakan tuh bisa nggak? Jadi cukup di Sakti saja atau ada kelanjutan setelah kita revisi COA-nya Pak? Terima kasih. Oh, gitu. Kalau untuk perubahan akun Pak, misal dari 52131 ke 522 berapa gitu, itu harus ke kanwil sih Pak. Gini Mbak, dia nggak akunnya tetap 523121, cuman di dalam akun 523121 itu ada pendetilan COA-nya, di situ dibagi. Oh, kalau itu bisa di KPA Pak, kalau terkait revisi di KRO-nya ya. Nah, jadi cukup sampai KPA aja, maksudnya gini. Iya di KPA tapi harus pemutahiran ke kanwil juga. Nah, berarti kan ke kanwil juga berarti kan kuncinya kan. Iya sih, untuk pemutahirannya iya Pak. Aja ya. Iya betul. Nah, makanya saya tanyakan itu, karena kalau umpamanya misalnya saya revisi di pendetilan COA akun 52311 kan ada COA-nya ada 3 item tuh. Ada pemilihan kendaraan roda 4, roda 2, terus ada printer, ada komputer. Permasalahannya sekarang kan untuk biaya pemeliharaan komputer sama printer itu nggak ada lagi. Yang bersisa itu di COA-nya itu untuk kendaraan dinas. Nah, kata tadi ceritanya harus revisi pendetilan COA. Yang pertanyaan setelah kita revisi itu apa cukup di Sakti aja selesai? Apa dilaporkan juga ke kanwil? Karena kan perubahan angka
anggaran itu kan berpengaruh juga biasanya kan. Biasanya kan kalau kita kan satu DJA kita kirimkan atau ke Kanwil gitu kan, kalau kita revisi macam revisi POK lah gitu. Iya, Jadi kalau sama untuk ke Kanwil juga ya. iya untuk pemutahirannya sih Pak ke Kanwil itu. Ya. Share datanya Tapi kalau ya. untuk pengajuannya bisa di KPA ya Mas ya. Oke. Persetujuannya di KPA, tapi untuk pemutahiran tetap di Kanwil DJPB Pak. Oh ya, terima kasih Mbak ya, itu aja. Baik Pak. Tapi itu harus direvisi ya, nggak bisa gini Mbak. Umpamanya lagi satu lagi, mohon maaf. Nah kalau misalnya kalau kita anggarannya ada tapi kita pakai anggaran yang itu bisa nggak gitu misalnya? Umpamanya di Bakomplek nggak ada lagi tapi pakai dengan anggaran yang untuk kendaraan dinas tuh. Padahal kita lagi ngapain komputer nih gitu. Karena akunnya sama gitu. Kita nggak tahu itu kan Pak. Maksudnya dari KPPN kan pengecekannya hanya sampai sesuai dengan apa namanya dokumen sumber ya, kwitansi Ya, betul. ataupun apa. Nah itu nanti mungkin di Satker kalau memang adanya pagunya di situ, nanti mau nggak mau berarti Bapak harus koreksi SPM kalau revisinya udah terbit. Gitu ya Mas ya. Seperti itu Pak. Gitu ya. Maksudnya kan gini, namanya kan kena anggaran di kendaraan dinasnya masih ada, kita pakai aja, karena akunnya tetap sama, akun itu juga belanjanya, akun belanjanya sama, cuman pas biasanya di X-Active penerimaan nggak beda gitu. Kalau kita pakai yang kendaraan itu bisa nggak bisa ya? Bisa saja sih Pak. Tapi nanti koreksi SPM 16 segmen. Yalah. Gitu sih. Berarti intinya harus direvisi sampai ke Kanwil ya, pemerintah Iya, data Pak. sampai ke Kanwil ya. Iya Oke, betul. terima kasih. Sama-sama Pak. Izin Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin Mbak, Ya silakan Ibu. dari Satker 237.732 ini Mbak, maaf tadi saya terlambat masuk ya. Cuma saya mau memastikan aja ini Mbak, kalau untuk RPD harian, dia berarti otomatis pas kita sudah menyetujui SPP, RPD harian itu istilahnya tidak perlu kita update. Namun yang kita update di sini adalah proyeksi bulanan, seperti itu ya Mbak ya? Iya betul Bu. Jadi untuk yang diupdate itu adalah di proyeksi bulanan sesuai dengan nanti realisasi Ibu. Oke, siap Mbak. Gitu. Kalau untuk RPD harian dia otomatis terbentuk Bu. Jadi memang nggak perlu Otomatis, ya? dilakukan input manual ya. Baik Mbak, ya itu saja Mbak saya ini. Oh Tadi baik. agak terlambat sih. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Silahkan ada lagi Bapak Ibu. Dari Satker 40568 ya. Ada yang dari chat, yang jatuh tempo yang dimaksud berarti jatuh tempo SPP-nya, bukan jatuh tempo RPD yang sudah dibuat sebelumnya ya. Ya sebenarnya RPD-nya itu berdasarkan jatuh tempo SPP-nya kan ada 5 hari kan di SPP ya, untuk jadi SPM ya harusnya kan. SPP itu 5 hari harusnya udah jadi SPM gitu. Jadi dia otomatis RPD itu tanggal 5. Makanya setelah buat tanggal RPD di akhir tanggal 5 itu, makanya dia nambah 2 hari lagi. Karena SPM juga berlaku sebenarnya 2 hari kan dari setuju SPM itu. Dari setuju SPM itu udah tanggal SPM itu sebenarnya itu. Makanya dibuat RPD itu 2 hari juga gitu. Kayaknya itu yang mendasarkan 2 hari dan 5 harinya. Gitu. Jadi memang mirip dengan jatuh tempo SPP-nya, tapi itu jatuh tempo RPD-nya karena dia menyebabkan deviasi. Nanti kalau tidak sesuai. Oke. Lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya Mas ya. Ada yang ditambahin nggak? Nah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian ya agenda kita pada sore hari ini. Tentunya kami berharap setelah adanya acara ini Bapak Ibu bisa langsung mengisi proyeksi bulanannya. Yang mana jatuh tanggal batas terakhir pengisiannya itu tanggal 5 di hari Sabtu ya, di hari Sabtu ini. Selain itu juga kami berharap Bapak Ibu tidak lupa juga dengan batas-batas akhir batas-batas LLAT ya.
untuk pengiriman untuk SPM BAST BAPP tanggal 14 sampai dengan 31 Oktober. Itu terakhir pengajuan SPM-nya besok tanggal 4 November. Kemudian untuk capaian output-nya juga jangan lupa dikirim ya Bapak Ibu, karena batasnya juga sampai tanggal 7 November, 5 hari kerja di bulan November ini. Mungkin kami cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.